MRC, hari ini saya berada di rumah Omah Raffi, di mana di sini adalah tempat berkembang biaknya, tempat dipeliharanya madu kancang oleh seorang Pak Partono dari pelaku usaha UKM di Jepara. Mari kita lihat di dalam seperti apa proses perkembangbiakannya. Kita lihat Pak, sahabat MRC. Sobat MRC, saya Andri Once. Hari ini saya meliput kegiatan dari komunitas madu kancang bersama saya Bapak Partono yang mempunyai hampir 100 box ya Pak ya, box kotak madu kancang. Dimana kita akan lihat-lihat bertanya kepada Pak Partono. Oke Pak Partono, selamat sore Pak. Maaf mengganggu nih Pak, kami sampaikan Pak Partono Pak. Bagaimana Pak, mungkin ada sedikit penjelasan atau ada suka-dukanya tidak Pak dalam madu kancang ini Pak? Kalau suka dan duka dari pada madu kancang itu lebih banyak sukanya Pak, karena apa kalau kita menekuni dengan hati itu pasti akan memberikan hasil pada kita. Jadi misalkan ada kendala-kendala itu misalnya tidak seberapa lah dibanding nanti apa hasil yang akan kita Dan bermanfaat ya. betul. Jadi dari 6 berapa tadi? 6 kali berapa? 6 kali 12 bisa menampung 100 kotak ya. Mungkin kalau memang dibuat lagi bisa lebih lagi Pak, dan itu tidak bermasalah untuk mengganggu masyarakat atau itu tidak akan tidak mengganggu Pak, karena apa? Kelebihan dari madu kancang itu apa sih? Dia sifatnya itu lepas tanpa sengat Pak. Jadi dia untuk pertahanan dirinya dia dengan cara menggigit, beda dengan madu tawon. Kalau madu tawon itu dia sifatnya dia punya apa namanya bentuk kayak gitu. Jadi itu sangat berbahaya kalau kita budidayakan di dekat perumahan yang padat penduduk. Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya madu kancang itu satu kotak ini dia menghasilkan berapa botol Pak? Kalau ukuran satu kotak ini idealnya rata-rata per 3 bulan dia dapat 150 ml. 150 ini sebotol kecil ini Betul, Pak. 150 ya. Ini lebih. Kalau ini kan ukuran 100 ml. Jadi satu botol ini lebih ya. Lebih gitu. Pokoknya dia 3 bulan ini menghasilkan 1 bulan kemudian 100 berarti bisa 100 botol seperti ini Pak ya. Betul. Itu kalau untuk rupiah kira-kira berapa tuh Pak per 3 Ini bulan? kalau rupiahnya itu kalau sekitar ini kan per 150 apa per 100 ml saya jualnya itu 50.000 Pak. Biasanya kalau yang biasanya sih permintaan dari masyarakat itu malah kurang yang seperti ini Pak. Oh, yang besar Pak ya. Iya, Dari 50. Ini berapa kalau misalnya kalau rupiahkan ini tuh dirupiahkan 150.000. Dan saya punya 100 kotak itu kalau ukuran 350 liter saya bisa dapat per 3 bulan itu 30 botol. 30 botol kalau dikalikan 150 ya sekitar 4.500.000 dalam per 3 bulan. Jadi satu bulannya sekitar 1 bulanan lah. Jadi bisnis madu kancing sendiri ini sebenarnya sangat luar biasa ke depannya. Apalagi di era pandemi sekarang ini Betul, Pak. sangat pandemi seperti ini. Jadi apa di musim pandemi permintaan itu sangat meningkat Pak, karena orang kan berbutuh-butuh cari sehat seperti itu. Jadi kebutuhan selain olahraga perlu makanan atau minuman ekstra tambahan. Kemudian madu kancing itu memang sangat berkhasiat karena di situ khasiat di dalamnya itu mengandung antioksidan, antiinflamasi, vitamin yang itu sangat cocok lah untuk Jadi sangat benar-benar dibutuhkan pada saat pandemi itu. Betul. Permintaan sudah meningkat Pak. Betul, sangat meningkat. Saya nanti kita melihat MRC, kita melihat bagaimana prosesnya, madu-madunya, seperti apa tempatnya, sekaligus bagaimana pengambilannya untuk memastikan botol dan dijual ke pasaran. Karena Pak Partono ini salah satu pelaku UKM di Jepara yang luar biasa sekali. Oke sahabat MRC, nanti kita bertanya, kita melihat seperti apa madu kancang. Mari kita lihat seperti apa prosesnya. Oke sahabat MRC, hadir untuk
Nanti ini apa namanya, dari cairan kalau dia di dalam kotak nanti kayak ibaratnya kelancengnya itu nanti berenang di dalam, karena madunya itu nanti meleleh semua, akhirnya mati. Makanya harus dikasih paranet atau insect net seperti itu, sama posisi untuk meredam panas dari matahari dan tidak terkena hujan. Kotoran seperti apa namanya, serangga atau laba-laba itu Pak, biasanya kan ada alamat-alamat itu kita bersihkan. Nah seperti ini biasanya kita bersihkan, karena biasanya kan menempel itu di laba-labanya, menempel di situ, ya itu termasuk saja. Ada kesulitan Mbak untuk pengembangbiakan di madu kelanceng ini Pak? Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan madu kelanceng itu posisi lokasinya Pak. Yang penting dia tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terlalu lembab. Di tempat saya ini bagian atap memang saya kasih pelit Pak, saya kasih paranet. Itu tujuannya apa? Untuk menahan cahaya sinar panas dari matahari. Karena kalau terlalu panas, kalau musim kemarau itu dia akan meleleh seperti ini. Ini kalau ini kan habis saya pindah ini Pak. Kalau saya yang sering saya temui, kalau kita budidaya itu ada semut. Bagaimana cara mengatasi semut? Biasanya kalau di tempat saya kasih kapur ajaib Pak. Nah ini kan ada kapur ajaib. Nah saya kasih kapur ajaib sekelilingnya, biar si semut tidak bisa masuk ke keluar masuk pintu daripada kelanceng atau tempat kotak budidaya. Bagaimana selain semut, apalagi predatornya cecak. Kalau di tempat saya kasih yang namanya lem tikus Pak, atau lem gajah. Kita harus 1 jaman dia akan masuk. Setelah itu baru nanti malam kita pindah ke tempat rak yang sudah kita sediakan. Itu proses bagaimana cara pindah dari kotak dari bumbung ke kotak budidaya. Seperti itu. Memang sebelumnya harus ada kotak bambu dulu Pak ya? Ya, karena habitat aslinya kan memang dari bambu Pak. Dari bambu ya. Habitat asli dari bambu. Nah, ini saya dapat dari pembulang. Ini kan dari alam liar ini. Alam liar ya. Kita beli dari pembulang-pembulang, dikumpulkan seperti ini. Jadi kita pindahkan ke kotak. Kenapa kok lebih mudah di kotak daripada di bambu? Itu kelebihan dari kota itu apa? Ini mudah dalam hal pengontrolan. Seperti ini, kalau misalkan kita lihat, madu saya ini siap panen dia atau enggak, ini karena ada mekanya bisa lihat. Beda dengan yang di bambu. Kalau di bambu gini kan kita tidak bisa lihat di dalamnya sudah penuh atau tidak, itu kita tidak tahu. Nah, kalau kita terlanjur buka, posisi madu belum siap, mereka berterbangan terganggu seperti itu. Jadi kelebihannya di kotak budidaya itu mudah dalam hal pengontrolan dibanding dengan di bambu. Jadi proses panennya itu per 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali. Dengan satu kotak seperti ini kita bisa menghasilkan 150 ml. Bisa dilihat sisi dalamnya Pak. Di dalamnya saya tampilkan. Ini ada sekatnya dan ini ada lapisan plastiknya. Nah, fungsi dari plastik itu apa? Ini untuk fungsi kontrol aja Pak. Nah di sini bisa dilihat kalau di sisi depan ini adalah madu. Nah nanti kita bisa ambil sisi madunya. Sedangkan kalau yang ini telur. Oh ini telur ya Pak? Betul, ini telur. Kalau telur yang warna kuning ini telur tua Pak. Telur tua siap menetas. Sedangkan kalau telur yang warna coklat ini telur muda. Ini kira-kira dari proses dari telur ke netasnya itu sekitar 21 hari. 21 hari. Jadi itu tidak boleh mengambil yang itu Pak ya? Betul, tidak boleh. Yang sudah jadi Pak ya? Betul, yang sudah jadi. Kalau untuk yang ini Pak, bagaimana dia kosong? Tempat kosong ini tempat apa? Ini posisinya sebenarnya sama Pak. Ini kan habitat asli dari kelanceng itu kan dia di tempat-tempat yang berungga. Biasanya ada yang di tembikar atau di kendi seperti itulah. Kalau saya taruh seperti ini untuk mengantisipasi terjadinya split alami Pak. Kalau misalkan ada split alami, dia secara alami dia akan nyari tempat yang kosong. Kalau misalkan di daerah sekitar tidak ada tempat yang kosong, dia akan nyerang ke tetangganya sekitar, tetangganya mengganggu. Jadi pelayan semuanya disiapkan kosong gitu. Jadi tempat-tempat yang kosong atau kendi yang kosong ini digunakan untuk antisipasi. Selamat sore. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara misalkan teman-teman sahabat MRC
yang mau belajar atau budidaya kelaceng di rumah. Habitat asli dari kelaceng itu sebenarnya ada di bambu, Pak. Di bambu kita bisa ambil dari habitat alam, dari pembulang, dari bambu seperti ini. Nanti kita pindah ke kotak budidaya seperti ini. Yang perlu dipersiapkan apa? Di sini adalah plastik mika, siltik dan kotak. Ini prosesnya seperti ini. Dari sini kita buka, sebenarnya ini posisi bambu kita belah, terus kita belah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ratunya. Yang perlu diperhatikan adalah ratu. Nah, seperti ini, ukurannya lebih besar daripada yang lain. Nah, ini harus dimasukkan pertama kali. Harus dimasukkan ke kotak budidaya. Ini sedikit rumah seperti ini. Taruh. Nah, ini sisa polennya atau apa, sisa resin. Ini kita taruh biar dia hafal di tempat keluar masuknya, di tempat yang baru. Sisi dalam dan sisi luar. Setelah ini semua, kemudian kita tinggal nutup. Kita tutup dengan mika. Fungsi mika itu apa? Untuk kontrol, kita kontrol tiap harinya biar mudah. Apakah madu kita sudah berkembang, apakah siap panen. Nah, ini sudah selesai. Tidak selesai, tinggal kita tutup. Seperti ini. Ya. Sebagai pelaku UKM, Pak, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk pemerintah, khususnya Dinas UKM Kabupaten Jepara, Pak. Mungkin ada pesan-pesan. Untuk pesan-pesannya sih, Pak, ini perlu diperhatikan bagaimana UMKM itu bisa berkembang, Pak. Jadi dari cara perizinan, misalnya RT, terus halal, dan juga bagaimana pangsa pasarnya itu bisa bertambah lagi. Jadi UMKM yang ada di Jepara seperti tempat saya itu yang kecil-kecil ini bisa diperhatikan lagi, dapat bantuan. Setelah dapat bantuan, katakanlah dapat tidak cuma dana aja sih, Pak, ada juga pelatihan-pelatihan, tetapi setelah itu kita juga harus memperhatikan setelahnya itu bagaimana UMKM itu bisa berkembang dan bisa bertahan seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Pratono. Insya Allah pemangku kebijakan Dinas UKM dan dinas terkait mendengar, melihat dan kita Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat sore atas informasinya. Masyarakat mendapatkan ilmu dari Oke Pak, terima kasih. Sahabat MRC, demikian kami telah meliput kegiatan Menit Lancing. Semoga bermanfaat. MRC hadir untuk negeri.